Tugas modul 2.3.A.7 Demonstrasi kontekstual praktek kucing dalam komunitas sekolah saya. Nama CGP Siska Ismiati Ningrum SPD, Fasilitator Pujiadi SPD MPD, Pendamping Saifuddin MPD. Berperan sebagai coach Ibu Siska Ismiati Ningrum SPD. Berperan sebagai kuci Ibu Huswatun Hasanah SPD. Kasus Kuci adalah guru kelas B3. Beberapa minggu terakhir, dirinya merasa bahwa anak-anak didiknya tidak fokus dan tidak semangat dalam pembelajaran. Suasana kelas tidak kondusif karena anak-anak ngobrol sendiri, ngantuk, dan tidak mau mengerjakan kegiatan yang diberikan. Bagaimana coach membantu guru tersebut menemukan solusi dari permasalahannya? Coach berusaha menggali potensi kuci dengan komunikasi yang memberdayakan melalui alur tirta. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ana. Bu Siska ada waktu nggak? Ada, silakan Bu Ana. Saya pengen cerita, pengen iya. curhat Bu. Oh iya. Boleh duduk Bu? Silakan Bu Ana. Saya kayaknya Gimana susah ya isi kayaknya kelihatannya. Aduh, gimana ya Bu? Saya rasanya capek. Capek. Anak-anak gimana ya di kelas kok? Aduh, tambah nggak karuan, tambah tidak kondusif kelasnya. Tuh gimana ya? Saya tuh rasanya capek sia-sia ngajarnya gitu. Jadi Bu Ana itu sekarang lagi capek. Iya benar Bu. Gimana ya? Pusing karena anak-anak lagi nggak fokus. Bener, anak-anak pembelajaran ya. tuh sekarang lagi tidak bisa dikondisikan gitu. Iya, ada yang nggak semangat gitu ya Bu Ana ya anak-anak. iya, ada yang nggak fokus, ada yang ngantuk di kelas, banyak yang nggak berangkat. Terus ada juga alasan yang lainnya. Jadi Bu Ana merasa ingin mengeluarkan unek gitu ya Bu Ana ya. Iya, saya rasanya sampai bingung Bu. Ini apa yang kesalahan saya tuh apa? Di mana letaknya kok bisa kelas saya itu sampai tidak kondusif, anak-anaknya tidak fokus, banyak yang tidak berangkat, terus di kelas juga ngantuk, lesu kalau suruh belajar, banyak aja alasannya. Iya. Gitu. Jadi selama ini akhir-akhir ini di kelas Bu Ana itu anak-anaknya lagi nggak fokus. Benar. Iya. Sementara iya saya lihat di kelas-kelas yang lainnya anak-anaknya semangat, banyak yang berangkat, terus kegiatan pembelajarannya juga kayaknya bisa dikondisikan ya, gurunya sama anaknya itu bisa bekerja sama. Nah sementara di kelas saya kok rasanya aduh, saya sampai capek, saya sampai bingung, pusing ini gimana ini. Mudah-mudahan nanti dari diskusi kita ini, dari apa yang akan kita bicarakan ini nanti kira Bu Ana bisa mendapatkan jalan keluarnya. Iya, Bu. Jadi Iya. kondisi kelas bisa lebih stabil ya Bu. Iya benar. Kira-kira nanti dari tujuan diskusi ini yang ingin Bu Ana capai itu apa? Dari masalah yang Bu Ana hadapi. Tujuannya itu supaya kelas lebih kondusif ya, terus anak-anak lebih fokus, lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar, dan anak-anak bisa kembali bersemangat, aktif, kreatif gitu, bisa mengembangkan potensi mereka begitu. Sekali. Berarti tujuannya supaya anak-anak fokus bisa Iya, mengembangkan potensi iya anak-anak benar juga itu ya, Bu Ana ya. iya. Kemudian ukuran keberhasilan dari tujuan yang ingin
ingin Bu Ana raih itu apa Bu Ana? Tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal gitu Bu. Iya. Jadi itu ukuran keberhasilannya. Iya, Jadi iya. tujuan Jadi pembelajaran. tujuan pembelajaran pada hari itu minimal pada hari itu dulu. Nah, kita tidak bisa mengukur hari-hari selanjutnya, paling tidak pada hari itu tujuan pembelajaran yang disampaikan itu bisa maksimal, bisa tercapai maksimal, dan anak-anak lebih fokus dan lebih optimal lagi begitu. Kemudian usaha-usaha selama ini yang sudah Bu Ana lakukan itu apa saja usahanya untuk bisa memperoleh keberhasilan itu, untuk bisa memperoleh tujuan dari yang Bu Ana inginkan? Saya sih sudah berusaha untuk merancang pembelajaran yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, dan lebih banyak menggunakan model praktek pembelajaran ya Bu. Kemudian mungkin lebih banyak demonstrasi, percobaan sains dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu lebih aktif, lebih kreatif, lebih banyak menggali potensi mereka, dan anak lebih bersemangat pastinya begitu. Luar biasa sekali usaha-usaha yang sudah dilakukan Bu Ana. Kemudian nih, kalau dari skala 1 sampai 10 Bu Ana berada dalam tahap level yang mana nih kira-kira? Kayaknya sekarang ada di posisi 5 ya Bu ya. Oh, gitu. Iya. Ya, masih di posisi 5 Iya, ya Bu Ana. iya. Selama ini kekuatan-kekuatan yang sudah Bu Ana miliki itu apa saja nih supaya bisa mencapai tujuan? Saya sebenarnya ya Bu sudah punya ide-ide yang banyak, ide-ide tentang pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan kepada anak. Ide-ide itu berupa pembelajaran yang lebih banyak demonstrasi. Saya juga sudah sebenarnya saya sudah banyak mengumpulkan media pembelajaran. Iya Bu, saya kalau di rumah itu kayaknya barang-barang yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk media pembelajaran, saya kumpulkan Bu. Luar biasa sekali. Iya, saya kumpulkan berbagai macam media, barang bekas ataupun media apa saja yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Wah, luar biasa sekali berarti Bu Ana, berarti ini kreatif nih, sudah mengumpulkan media-media yang tidak terpakai di rumah Iya. untuk kegiatan pembelajaran ya selama ini ya, iya, luar betul, biasa. Bu. Iya. Kemudian nih, dari kekuatan-kekuatan yang tadi sudah Bu Ana miliki, ide-ide itu kira-kira peluang yang atau kemungkinan yang bisa diambil untuk bisa mencapai tujuan dari yang Bu Ana inginkan itu apa? Ya itu tadi, untuk menciptakan atau merancang pembelajaran yang menarik bagi anak, membuat anak lebih bersemangat, lebih aktif, lebih kreatif lagi, dan bisa menerapkan 4C ya Bu. Oh gitu, Iya, bagus itu 4C, berarti itu anak bisa kreatif. Iya betul, lebih iya. kritis, Iya, lebih kritis, komunikatif, dan lebih bisa bekerja sama ya. Betul Bu. Iya. Sekali, ya. Terus ada hambatan nggak Bu Ana selama ini Bu Ana yang Nah, dihadapi dalam meraih tujuan tersebut? kalau bicara hambatan, kembali lagi ya Bu, memang hambatan itu kendala ya Bu. Iya, kira-kira ada nggak selama ini kendala yang Sudah dihadapi? jelas ada kendalanya, satu di waktu. Kayaknya memang rasanya tuh waktunya tuh kurang sekali. Jadi mungkin manajemen waktunya saya memang kurang. Kedua, tenaga. Terus terang ya Bu, saya kan ngajar sendirian. Jadi secara tenaga saya tuh kalau pembelajaran sudah selesai itu rasanya udah capek, sudah lelah. Nah itu di tenaga untuk menyiapkan kegiatan ataupun pembelajaran yang lebih menarik lagi, itu rasanya sudah capek, sudah lelah, itu tidak ada tenaga gitu Bu. Ya, jadi itu hambatannya Iya. Bu Ana sendirian. Betul. Jadi tenaga sudah capek, kita harus ngajar, tugas-tugas bukan hanya di sekolah ya, di rumah juga banyak yang harus dilakukan. Akhirnya Bu Ana kelelahan ya. Kira-kira solusi yang Bu Ana hadapi untuk bisa mengatasi hambatan tersebut itu apa ya? Solusinya mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman ya, kepada teman yang sudah selesai mengerjakan tugasnya,
ataupun kepada guru-guru yang sudah selesai jam tugas mengajarnya, itu seperti guru kelompok bermain, itu kan pulangnya lebih awal ya, lebih nah, mungkin saya akan meminta bantuan kepada mereka, nah supaya di kelas saya itu lebih kondusif lagi gitu. Ya, berarti dari minta bantuan rekan sejawat Iya, ya, benar Ibu. iya. Terus kira-kira untuk menyiapkan media atau apa itu mungkin itu bisa menjadi solusi juga. Oh iya benar Bu, saya juga paling tidak harus menyediakan atau mempersiapkan media jauh-jauh hari supaya tidak keteteran ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Ana, luar biasa. Sudah bisa mencari solusi sendiri ya Bu Ana ya. Semoga Jadi ini menjadi nanti solusi ya Bu. meminta rekan sejawat, minta bantuan rekan sejawat, kemudian menyiapkan media jauh-jauh hari seperti itu. Kemudian kira-kira nih rencana yang akan dilakukan Bu Ana ke depan untuk bisa mencapai tujuan permasalahan dari Bu Ana itu apa kira-kira rencana yang akan dilakukan? Rencananya semoga sih dalam membuat program pembelajaran yang menarik untuk anak itu bisa dilakukan secara konsisten, bisa diterapkan secara terus-menerus, bisa dilakukan dengan jangka panjang begitu ya Bu. Bu Ana bisa melaksanakan rencananya dan harus tetap semangat ya Bu Ana ya. Iya, mohon dukungannya ya Bu. Saya selalu mendukung. Terus strategi apa nih yang akan Bu Ana lakukan untuk bisa mencapai tujuan dan masalah yang Bu Ana hadapi tadi? Mungkin strategi awalnya saya akan merubah ya Bu, merubah metode pembelajaran. Oh gitu. Iya. Selama ini metodenya apa Bu Ana yang sering dipakai? Saya karena tadi ya Bu, banyaknya kendala di kurangnya waktu dan tenaga, saya lebih banyak klasikal. Terus lebih banyak menggunakan LK. Iya. Jadi mungkin strategi awalnya saya akan merubah model atau metode pembelajaran yang tadinya masih klasikal dan menggunakan LK, sekarang saya akan rubah menjadi area ataupun kelompok ataupun metode lain yang lebih menarik untuk anak. Bagus sekali Bu Ana. Itu metodenya bagus sekali, solusinya juga bagus sekali, strateginya yang akan diterapkan juga tadi akan menerapkan metode area, metode kelompok, demonstrasi atau metode proyek ya. Itu pasti nanti anak-anak tertarik dan senang ya, karena namanya anak usia dini kan lebih senang kegiatan yang seperti itu ya Bu Ana ya. Kemudian kelas juga akan saya kembali setting Bu. Oh iya. Mungkin kelas lebih monoton kayak gitu ya Bu. Kelas Misalnya klasikal bareng sih iya, ya. Klasikal ya. belum tertata dengan rapi, masih Iya. masih campur aduk seperti itu. Nah, mungkin kalau buatkan di setting lebih menarik, itu akan membuat anak Iya. lebih semangat gitu ya Bu. Iya betul, setting kelas juga berpengaruh ya Bu Ana Iya, ya. iya. Sekali, luar biasa sekali. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Ana akan melakukan rencana aksi ini? Semoga akan terrealisasi di minggu depan, insya Allah. Saya akan berusaha tadi di awal menyiapkan media, menyeting tempat, dan kira-kira metode apa yang akan saya gunakan, yang akan diterapkan supaya anak-anak kembali lagi lebih fokus, lebih semangat, kelas lebih kondusif dan lain sebagainya. Sekali Bu Ana, tetap semangat ya Bu Ana. Iya, dan mohon dukungannya kepada Ibu Siska turut membantu kelancarannya. Iya Bu Ana. Terus bagaimana nih kira-kira kalau nanti di tengah jalan ada hambatan ketika melakukan rencana ini? Nanti saya akan berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah tentang hambatan-hambatan yang kemungkinan akan terjadi, dan berdiskusi juga meminta kritik dan saran dari teman-teman atau rekan sejawat agar mereka bisa membantu saya gitu. Betul sekali, jadi perlu diskusi juga ya dengan kepala sekolah ya Bu Ana, supaya ya, bisa dalam hal memberikan ini ya. masukan dan bisa memberi solusi begitu. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Ana ini, kira-kira ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dari Bu Ana itu apa? Dari Ukuran rencana aksi yang tadi Bu Ana sampaikan. Ukurannya adalah tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal atau optimal.
Kemudian anak lebih fokus, lebih aktif, lebih kreatif, lebih bersemangat lagi. 4C-nya muncul ya Bu Ana ya. Nah, ya 4C bisa dimunculkan di situ, dan kemudian kelas menjadi nyaman, lebih kondusif, lebih senang anak-anak belajar di sekolahan itu. Mudah-mudahan usaha yang sudah Bu Ana lakukan ini bisa tercapai dan bisa terlaksana, anak-anak bisa lebih semangat lagi ya Bu Ana ya. Luar biasa sekali Bu Ana. Terus komitmen Bu Ana terhadap rencana Bu Ana ini gimana Bu Ana? Supaya pembelajarannya lebih menyenangkan dan anak-anak lebih fokus, lebih tertarik, itu gimana nih komitmennya Bu Ana? Ya, semoga bisa berkonsisten Ibu, bisa konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang model pembelajaran yang menyenangkan, yang aktif, yang kreatif, yang bisa membuat anak-anak bersemangat gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana juga ya Bu Bu Ana, bisa konsisten juga dalam melakukannya. Kemudian kira-kira siapa nih yang bisa memberikan dukungan untuk Bu Ana dalam menjalankan rencananya Bu Ana ini? Yang pasti pertama keluarga ya Bu. Keluarga itu sangat berpengaruh dalam mensukseskan kegiatan-kegiatannya. Kemudian dari kepala sekolah dan rekan-rekan teman sejawat itu juga ya anak-anak otomatis itu juga sangat mendukung gitu. Terus tindak lanjut dari diskusi ini kira-kira apa Bu Ana? Secepatnya akan saya laksanakan program ini atau rencana ini supaya anak-anak lebih cepat dikondisikan lebih baik lagi begitu. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana, anak-anak lebih semangat dalam belajar, kemudian kondisi kelas juga lebih nyaman, kesepakatan kelas tak dijalankan, metode yang akan diterapkan juga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga akan tetap mendukung. Terima kasih, Dan bisa terlaksana ya Bu Ana ya. Betul harapannya seperti itu Bu. Ya, terima kasih ya Bu Siska sudah banyak membantu, memberi masukan, menyelesaikan apa sih permasalahan apa yang ada di benak saya itu yang tadinya ruwet, paling enggak ini sudah ada gambaran untuk kedepannya gitu. Semangat ya Bu Ana ya. Sangat terima kasih banyak Bu Siska. Sama-sama Bu Ana. Ya. Saya permisi dulu ya Bu Siska Oh iya, ya. iya. Terima kasih ya, terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum.